Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masuk Pak. Ya Allah. Ya, salat dulu salat. Alhamdulillah. Dari mana? Jakarta ya? Jakarta iya. Ya Allah. Jakarta pinggiran juga. Tadi hujan ya? Iya, Hujan dari Cibinong sininya. Sana belum, tapi sekarang juga hujan kali ini. Udah hujan sana. Udah hujan juga. Oh, dikirain kalau dia salat dulu sih. Oh. Jakartanya mana Pak? Di Kampung Rambutan. Oh, Kampung Rambutan. Terminal kalau dari sana ke sini tuh berapa jam ada? 1 jam 44 menit kalau di map. Oh, 1 Ya, jam. cuman perjalanan hampir ya 2 jam kan. Dari sana setengah 5 tadi. Setengah 5. Setengah 5. Tapi nggak kena hujan. Kena. Oh. Di sepanjang dari Cibinong sini hujan. Masa. Tadi janjian dulu di jam 2. Jam 2. Jadi tunggu-tungguan setengah jam lah. Pas banget lagi masuk pagi, makanya Oh. jarang ada di rumah sayanya. Iya. Pulang kerja pergi lagi pengobatan lagi. Kerja di daerah Jakarta juga apa enggak? Di Jalan Baru, Oh, Depo iya. Bangunan situ. Oh, Depo Bangunan Iya. Jalan Baru. Cimanggu seberang situ. Cimanggu. Kalau si Tri di situ juga suka kunjungan ke situ sih, Pak Oh. Ustadz. Di mana emang kerjanya? Kita kan sekarang lagi handle laktasi gitu. Oh. Jadi di toko-toko. Sama tim sama leader, retail. jadi apa aja yang lagi apa Iya. Itu sama di bidang bangunan juga? Beda. Enggak, Oh, beda. beda. Kalau kita retail. Produk retail ya. Oh. Customer good ya, Oh. konsumen good gitu. Apa misalnya produknya apa gitu? Laktasi, Sekarang lagi Laktasi. laktasi. Nah, sabun mandi. Oh, laktasi sabun. sabun. Sama buat kewanitaan. Ya alhamdulillah kita masih bisa Iya, masih kerja. kerja, Iya, masih bisa cari nafkah alhamdulillah. Bersyukurlah ya. Iya. Karena berarti ini yang saudaranya itu Nisa. Iya, yang situ. Oh. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol sharing ya. Istri gitu. Namanya sering ketemu kan, Betul, sering betul. komunikasi. Awalnya Masa. sih pekerjaan. Awalnya emang Lama-lama. sering-sering kerja. Iya, betul. Kalau apa Semuanya cerita. semua pasti ada jalannya sih. Iya. Semua ada jalannya. Karena kalau nggak Allah yang tuntun, kita nggak akan bisa ketemu. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Ini temanya yang saya rasakan masa lalu. Iya, jadi kan emang rencana di sini mau ya minta tolong lah gitu kan. Ternyata emang apa? Ruwet. Istri gitu kan Iya. emang apa? Ya sering apa? Kalau siang itu katanya malah gelap. Tapi kalau malam malah terang. Masya Allah. Kan luar biasa banget itu kan. Pandangannya gitu. Iya, pandangannya. Oh. sampai saya udah putus, maksudnya udah putus asa, bukan putus asa, jadi udah pasrah ya. Masya Allah. Silakan. Sampai Dulu saya- berarti pernah kesini ya Teteh ya? ini dia. Aku yang Pas ya? dulu kesini langsung. Oh, baru masuk jadi ya? Iya langsung. Udah sering tuh kemarin yang dari Cirebon gitu. Baru datang langsung jadi. Masuk Lagi aja tuh ngerokok, sering. Oh, lagi ngerokok. Heeh. Jadi banyak kalau misalkan ada gangguan-gangguan udah sampai depan sini langsung jadi. Karena banyak jin-jin pasik yang kadang-kadang kita nih banyak orang kan ada bedanya gini, kesurupan, kemasukan, ketempelan. Iya. Kalau ketempelan anak-anak bayi tuh habis dari mana ketempelan jadinya demam yang kalau kemasukan jin itu masuk dalam tubuh kita tapi tidak kayak orang ngamuk-ngamuk gitu. Iya. Dia membisikkan yang buruk-buruk, ngasih penyakit dalam tubuh kita. Sama kesurupan. Nah, kalau kesurupan itu udah ngamuk lah gitu. Masuk dalam tubuh, dia mengendalikan diri kita. Gitu. Jadi banyak kan dari kita yang dimasukin oleh
jin. Bukannya apa-apa, bisikan jin itu di dalam tubuh itu lebih bahaya lah gitu. Maunya tadinya marah sebentar jadi panjang, tiba-tiba marahnya meledak-meledak, masalah kecil jadi besar. Nah itu bisikan-bisikan kayak gitu. Nah ini kalau siang itu gelapnya tuh kayak gimana tuh? Gelap banget. Terus burem, nggak kelihatan. Sampai saya di jalan tuh, karena kan jujur aja Pak Ustadz, saya kan kerjanya di jalan ya. Betul. Saya sampai gini, ya Allah kalau memang, sampai saya doa kayak gitu, ya Allah kalau memang penglihatan saya harus diambil, jika memang itu atas kehendak-Mu, saya pasrah ya Allah. Mungkin itu untuk mengurangi dosa, untuk saya tidak melihat hal-hal yang maksiat. Sampai saya begitu Pak Ustadz, sampai apa sih namanya, biasa kan sebelum sakit kepala, jadi dibareng awalnya hanya mata aja. Awalnya hanya mata. Itu dua-duanya itu burem. Dua-duanya. Lalu berlanjut ke kepala sakit. Sakitnya itu ada jam-jam tertentu apa memang? Kadang sakit banget, kadang ntar hilang. Cenut gitu. Kayak ditusuk-tusuk. Tusuk ya. Terus kayak di apa sih namanya? Saya sampai ngerasa itu jadi kayak ditusuk sate kayak gini, berasa jalan gitu set gitu, kayak ditusuknya set gitu. Kayak ngerasa ada sesuatu yang jalan gitu. Iya, ya. terus kalau misalnya lagi jadi gelap nih, buram. Ntar ada yang jalan nih Pak Ustadz di dalam kepala itu nih jalan gitu. Kayak ada yang ditarik set, berbarengan dengan itu saya bisa ngelihat jelas banget. Dan ada yang melintas gitu. Iya, jalan kayak ada apa ya? Kayak kalau itu mungkin kain ya, ibaratnya kain gitu, set, sambil jalan set, tuh terang mat. Baru terang lagi. Iya, gitu. terus pernah juga sampai itu udah lama atau baru-baru aja? Kurang lebih sih udah 2 bulan sebenarnya, cuman saya kan berusaha untuk positive thinking aja, nggak berpikir kemana-mana. Sampai akhirnya saya mikir mata itu burem, itu kali maksudnya harus pakai kacamata sampai periksa juga. Tapi pada saat periksa, anehnya periksa itu kan sore ya, habis maghrib. Sekarang gimana Mbak ngelihatnya? Jelas, saya bilang. Nah loh, tapi memang pas dicek itu pakai alat ya, kita ini maksudnya akhirnya ketemu lah, ada plus ada minus juga gitu. Kalau pastinya sih manusia itu pasti ada. Kalau udah dicek itu ada plus ada minus pasti. Udah pakai itu sampai sekarang pakai masih aja terasa. Makanya itu yang kita bingungin juga, salah satunya itu adik sih yang bilang sebenarnya bersumber dari dia gitu. Infonya sih yang dia sampein ya sempet ini juga, maksudnya ya karena dia jadi merembet ke saya gitu. Oh jadi kalimat kita mungkin sering bahasa wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tenang, jelas. Karena memang hal-hal kayak gituan mereka di sana merasa langsung apa-apa. Nah ini kita harus berpikir positif, tenang. Sebenarnya memang apa sih namanya? Itu adek kenapa tuh? Adek maksudnya bersumber dari adek gitu. Jadi apa sih namanya? Kurang lebih 5 sampai 6 tahunan gitu ya kalau nggak salah. Jadi dia kan sempat ada trouble di rumah tangganya dan ada pihak orang ketiga gitu kan. Saya yang maju gitu. Maksudnya ngingetin tuh laki-laki sampai akhirnya adik saya tuh lupa segala-galanya, lupa suami, lupa anaknya. Itu saya maju memang gitu kan. Udah tuh terusnya saya juga nggak tahu gimana ceritanya. Awalnya si Ade nurut, tapi seminggu kemudian berbalik. Nah, itu Ade kandung tuh ya? Ade kandung. Bontot, udah. Terus habis itu saya tarik bawa pulang kan. Udah tuh pulang ke rumah. Keesokan harinya sadar tuh kalau kita ngobrol dari hati-hati gitu kan. Terus seminggu kemudian,
saya udah ngerasa ini emang beda, wah kok 180 derajat gitu kan. Cuman saya kan nggak punya ini sama sekali kan, maksudnya nggak ada pemikiran apa gitu, cuman bisa munajat sama Allah aja lah, nggak gimana gitu. Udah habis itu udah tuh selang kurang lebih 1 itu berarti bulan. tahun kemarin atau Tahun kemarin. 2018. Kalau hitungan tahun kemarin. 2018 waktu itu pas kejadiannya dia itu. Terusnya lagi kurang lebih 1 bulan kemudian saya kolab. Kolab 5 hari 5 malam di rumah sakit. Enggak. Di rumah. Kayak orang gila yang pasti baru bikin mati udah nih. Gitu, itu berawal dari situ. Nah kejadian lagi 5 tahun kemudian saya lagi ingat-ingat lagi kemarin tuh Januari awal. Itu mulai begitu lagi, Ade mau nikah kan, dia udah sendiri 5 tahun, akhirnya alhamdulillah ketemu jodohnya. Terus nah udah saya sempat ngerasa sampai mama juga kan, kenapa sih Ki, emang kamu kenapa? Saya nyeplos aja, gimana ya orang dia mau nikah itu ya digangguin lah itu gitu sih. Cuman emang saya ya namanya kita manusia biasa cuman bisa menebak masalah benar atau enggak kan, ya kita nggak punya inian kesana gitu sih. Berarti adik perempuan ya. Dan akhirnya memang udah 2 bulan, jadi apa-apa yang mau terjadi sama dia tuh saya ngerasa berasa, cuman saya nggak mau ngomong, saya diem aja sampai akhirnya kurang lebih 1 minggu 2 minggu kemarin dia bikin status gitu. Saya bilang kenapa sih, itu selang berapa hari saya ngomong sama mama, kepala aku sakit gini segala sesuatunya saya cerita ke mama. Betul. Saya kesini pun ngomong gitu kan, maksudnya mohon restunya juga doanya orang tua ya Pak Ustadz. Ya habis itu habis selang gitu ya mudah-mudahan kita sehat semua ya mas, cuman gitu aja sih saya. Terus selang berapa hari baru deh tuh adik saya bikin status ngobrol, iya Ki gini saya bilang saya sebenarnya sih emang udah ngerasa nggak enak, cuman nggak mau lah, namanya dia baru rumah tangga, ntar kita kalau ngomongnya macem-macem kan jatuhnya suuzon ya. Betul. Gitu. Sampai suatu malam tuh sampai suami juga bangun, saya sampai sakit sampai kayak gitu. Jadi saya ngerasa itu kalau kepala saya tuh dibus gitu, bener-bener dibawa banget, berasa kayak di dunia lain gitu. Cuman sama suami langsung di gitu-gituin gitu. Sampai waktu hamil juga pernah, itu cuma perasa nggak tahu deh gimana ceritanya. Cuma kan rumah kakak pernah perampokan tuh, saya nggak tahu. Cuman saya ngerasa itu abis dari maghrib pulang kerja nyampe rumah assalamualaikum langsung ganti baju nggak bangun, itu lagi hamil 5 bulan. Cuman ngerasa emang di sini tangan kanan kiri kayak kayak di apa sih kalau gitu diikat ya, diikat ya, tangan kanan kiri diikat, kaki semua diikat begini nih pokoknya kayak orang bukan disalib sih digituin. Cuma saya sampai sama anak juga yang gede kan, sampai dia ngibasin katanya pakai sapu lidi, minumin air. Pas udahnya itu jam 12 ke atas baru tidur udah enak. Katanya paginya itu semua keluarga ngumpul di sana, nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu rumah sana kerampokan. Saya nggak tahu di sini lebih dalam boleh di dalam gitu. Katanya yang dirasain apa yang dirasain? Aja dalam dulu dulu. Gitu. Saya cuma berpikirnya apa sih, kalau si Ade memang dia cerita semuanya sih. So udah gini sih, udah gini katanya sukmanya udah katanya badannya udah dimasukin lah. Terus kata entah sukma atau kodamnya diambil lah. Terus lagi sampai Ade juga udah parah banget ya kata dia. Cuman saya cuma bilang gini doang, di atas langit masih ada langit, kita kan masih ada Allah, ya udah percaya aja gitu. Nggak ada yang nggak mungkin hal-hal yang buruk gitu gitu sih Pak. Jadinya saya jadi menyangkut pautkan ya kan dengan kondisi, maksudnya kondisi rumah tangga saya. Jadinya ini apakah emang dibikin sama dia atau enggak. Cuman saya jauh-jauhin sejauh ini sih 5 tahun 3 sampai 4 tahun ini sih saya hanya berpikir emang ujian dari Allah, ya udahlah bismillah. Enggak mikir kemana-mana, cuman karena
adik kemarin baru bilang, iya sih, saya dibikin susah sampai hancur apa, toh kok maksudnya kejadiannya barengan sama persis banget sama yang saya alamin gitu loh maksud. Cuman saya nggak berpikir ke sana karena memang jujur aja Pak Ustadz, saya nggak pernah nanya, nggak pernah cari apa kayak gitu. Maksudnya emang izin dari Allah, emang semua ini salah saya, udah saya balikin ke diri sendiri aja. Nggak mau menyalahkan orang lain lah dengan apa yang maksudnya dengan apa yang saya alamin gitu sih Pak Ustadz. Ya, ini bisa dibilang sesuatu ini masih aktif. Jadi santet itu ada yang aktif, ada yang enggak. Ya, santet, kata orang udah dengar kata santet itu sesuatu yang mengerikan gitu ya. Itu pun sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya sih. Jadi ada yang dibuat sakit, ada yang dibuat tergantung pesanan dari orang yang menyantet tersebut gitu. Dulu mantan suaminya yang adanya itu orang mana? Kalau ini sih bisa dibilang bukan mantan suami ya, lebih ke selingkuhannya sebenarnya. Tapi mereka memang, saya waktu pada saat saya calling gitu, saya udah bilang, gue tahu lu udah nikah sirih gitu kan. Udah bener, ya alhamdulillah. Allah ngasih jalan dan dia akhirnya dia sadar, ternyata dia digitu-gituin. Orang mana itu? Orang apa dah? Orang Kunciran. Kunciran. Ciledug. Tangerang. Oh. Yang Ciledug ya. Jadi emang dia itu punya perkumpulan. Perkumpulan memang orang-orang yang inilah dalam mereka ahlinya mereka lah gitu. Ada yang nggak beres memang. Dia alhamdulillahnya bisa lepas dan sekarang udah bahagia lah ya, udah menikah lagi insyaallah. Jadi biasanya memang mereka ngincer orang-orang yang membantu. Misalkan nih si A kena, si B bantuin gitu, nolongin, nyaranin ataupun ngajak kemana, si B bisa kena juga. Kayak misalkan saya sering ngobatin orang, ya kayak tadi mereka datang gitu. Oh ini mau diobatin. Nah yang saya lihat mereka punya ibarat katanya perewangannya macan lah gitu. Jadi tadi dia jalan memang ada sosok macan di atas tadi. Ya bisa dibilang ini memang perkumpulan tentang hal-hal gaib lah. Yang memang biasanya untuk kayak silat ataupun ilmu-ilmu kebal kayak gitu-gitu. Gak apa-apa, gak usah takut karena kita punya Allah. Kuncinya itu aja, kita yakin bahwa Allah yang maha kuasa, maha kuat, maha segalanya. Jadi gak usah takut. Nah malam ini kita dengan pengobatan zikir ya, zikiran dengan rukiahan, mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakitnya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan. Berpikir positif aja. Sampai sejauh ini, sampai saat ini berarti ibu ini termasuk kuat, masih bisa melawan dengan berpikir positifnya. Ya nanti sama-sama kita zikiran. Seperti biasa nanti kalau ada yang terasa mual, buang aja. Ya, kalau terasa mual itu dibuang aja. Tenang aja, relax ya. Tenang, relax, nggak usah takut. Ada lagi mau ikut nggak? Mau ikut pikiran? Jadi kan dia juga kayak sering lihat iseng-iseng gitu, kayak kan dulu deh saya gitu ya waktu pertama kesini suka karena kan sama Ustadz dibilangin itulah gitu mau dibuang apa dipiara gitu kan dulu gitu. Cuman saya yang memilih untuk dibuang gitu, jadi kali kakaknya mau dilihat juga gitu. Jadi untuk masalah hal-hal gaib ya, setiap orang pasti punya pendamping, korin, kodam. Nah, tinggal bagaimana kitanya yang mau nggak mempercayainya ataupun mau nggak mengasahnya. Tapi lebih baik jadi orang awam aja lah gitu, yang awam yang memang yang seperti itu lepaskan aja, kita dirikan sholat aja gitu, insya Allah. Jadi
ini udah mulai ada efeknya nih. Udah mulai ada efeknya, sesuatu yang memang ke badan itu jadinya nggak enak lah gitu. Ya kita sama-sama zikiran. Nanti Teteh juga kalau memang terasa mual, muntah aja ya, dikeluarin aja. Siaknya itu hukumnya. Iya, nanti Sama sama zikiran, tenangin, yakin apapun yang nggak enak dorong aja keluar. Ya nanti sama-sama zikiran ya. Kita berzikir, tenangin, relakin. Kalau nanti terasa ada sesuatu yang keluar, entah mual, entah memang ada sesuatu yang hawa panas, lepaskan aja ya, jangan ditahan, relakin, lepasin. Tetap tenang, konsentrasi apapun yang terjadi, ada ledakan atau apa, tetap fokus aja zikir ya. Kalau ikutin saya, tarik nafas, tahan, zikir dalam hati, Allah, 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 lepas pelan-pelan. Tenang, relakin, tarik nafas lagi, tahan, zikir dalam hati, Allah, 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 lepas pelan-pelan. Tarik nafas lagi dalam, tahan, zikir dalam hati, Allah, 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 lepas pelan-pelan. Tenangin, relakin, matanya dipejamin, meremin matanya semuanya, tenang, relax, sama-sama kita istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Tenangin, relaxin terus, meremin, konsentrasin, relax, rasain apa yang gak enak keluarin. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullah.